iya, ketika kita tawarin ini, iya, ketika tawarin ini, iya, karena banyak sejarah-sejarah dia yang kita udah tahu. Itu ada yang membangun emosi ya di luar hubungan bisnis. Jadi orang akan merasa males atau bahkan nge-reject kamu atau bahkan bosan sama kamu ketika saat kita ketemu hanya seolah-olah diambil keuntungannya aja. Itu adalah hubungan yang hanya bersifat bisnis. Jadi kalau misalnya kita nggak ada ikatan, ya udah. Ya ibarat kata, pernah ngerasa nggak sih teman-teman dalam satu kantor gitu ya, di dalam kantor sih ketawa-ketawa, sih hello atau apa, tapi di luar kantor nggak jarang juga ada orang yang nggak mau tegur sapa karena memang nggak ada kewajiban, kan ini di luar kantor. Itu kalau menurut saya kurang ideal ya, karena sekali lagi kalau mau hubungan langgeng, yang kita ajak hubungan itu nggak serta-merta hubungan bisnis aja, tapi segala hal dari yang terkecil, karena itu adalah proses untuk membangun emosi dan jangka panjang. 4 poin nih Mbak Devi, 4 poin yang aku share, mau lanjut atau gimana? Boleh lanjut Bu, ini Poin penting nih. banget soalnya. Boleh dibantu share pengalamannya Bu Anita. Poin kelima ini memiliki jangkauan yang tidak terbatas. Sebagai penjual, ya dalam hal ini kan kebetulan ini membernya sales lagi saya sampaikan. Saya selalu mengatakan kepada tim saya dan saya sendiri, sales itu tidak mengenal jam kerja. Itu yang paling penting. Saat produk Anda terjual karena sugesti Anda dan karena orang itu transaksi dengan Anda, itu adalah awal muasal orang akan terikat selamanya. Itu kalau versi saya. Karena apa? Kebetulan produk yang kita jual ini adalah produk-produk IT ya, di mana produk-produk IT ini kita tahu produk-produk IT ini butuh maintenance. Di mana maintenance ini bukan seorang teknisi yang dicari, bahkan seorang sales pertama kali yang ada dicari. Jadi sales itu nggak serta-merta hubungannya terputus ketika transaksi, salah. Justru kalau ingin dapat order lagi, hubungan itu dimulai ketika sudah melakukan transaksi. Ini yang paling penting. Kalau mau dapat orderan selanjutnya, hubungan Anda dimulai lebih intens adalah saat Anda sudah mendapatkan transaksi. Nah, poin kelima ini lebih kepada eh, apa ya? Tolong sadari bahwasanya kalau Anda sudah menentukan satu pilihan Anda adalah sebagai seorang sales penjualan, ya jangan pernah membatasi waktu ya. Kita nggak, pelanggan juga tahu lah ya, jam istirahat apa, jam jam keluarga kapan, hari weekend kapan, hari libur kapan. Tapi ranah-ranah ini tidak serta-merta bersifatnya keras atau bersifatnya sangat kaku ya istilahnya ya, sangat kaku. Ya udah ini hari libur, besok aja aku balesin. Ya udah ini udah jam pulang kantor, besok aja. Nggak bisa kayak gitu. Kalau sales kayak gitu, ya itu tadi, berarti Anda sudah melanggar poin yang poinnya keempat ya. Poin keempat bahwasanya hubungan yang terjalin jangan bisnis doang. Kalau bisnis doang ya udah, kalau transaksi selesai ya udah selesai. Dan itu tidak akan berpotensi untuk kita menjadi prospek direferalkan sama pelanggan kita. Padahal loyalitas satu pelanggan adalah ketika dia secara sadar mereferensikan kita, mereferensikan kita tanpa kita minta. Itu adalah tahap paling klimaks dari keberhasilan seorang sales. Repeat order wajar. Apalagi kalau yang beli mesin, ya kewajibannya harus ada repeat order consumable. Itu udah wajib. Bukan sesuatu hal yang prestasi. Kalau menurut saya selalu katakan ke tim, prestasi itu bukan semata-mata beli mesin ke kamu, consumable-nya ke kamu. Itu belum prestasi. Itu hanya kewajiban. Yang namanya prestasi adalah ketika customer itu mereferensikan kamu kepada orang lain. Karena tingkat referensi itu dari persentase deal-nya mencapai angka 90% lebih. Kenapa saya katakan 90% lebih? Berdasarkan pengakuan orang yang sudah ngerasain cara dilayani oleh kamu. Ya. Jadi, kalian pernah ngerasa nggak sih beli sesuatu terus tanya, ngerti nggak? Oh, misalnya mau beli kacamata kayak gini tuh enaknya gimana sih? Oh, di optik ini. Kemungkinan kalian ngikut dan langsung beli atau masih wait and see atau tawar-tawar? 90% pasti oh ya udah karena kebetulan yang rekomendasi itu sahabat karib kalian sendiri atau mungkin kakak sendiri, keluarga sendiri, pasti percayalah ya. Jadi optik itu nggak ngeluarin effort untuk ayo Mbak beli optiknya diskon sekian, beli lensa sekian, gratis frame sekian.
Nah, itu salah satu ampuhnya program atau bagaimana cara menumbuhkan kesadaran pelanggan tanpa kita dorong untuk mereferensikan kita kepada pelanggan yang lain. Jadi yang kelima tadi saya ulang, jangan pernah membatasi waktu ya. Jangan pernah membatasi waktu. Tidak ada sales itu hanya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Kalau dari 9 sampai jam 5 itu hanya absen. Justru transaksi itu biasanya terjadi di luar jam itu. Yang keenam adalah membangun komunikasi secara intens. Komunikasi secara intens ini kalau di era sekarang, kalau di zaman saya dulu tidak terlalu intens ya. Intensnya mungkin dengan cara kunjungan, call. Kalau di zaman sekarang ini semuanya serba digital. Jadi caranya adalah intensitasnya ya, mohon maaf nih, poin ke-6 agak ngemaksa kalau misalnya di member sekarang ini yang usia di atas 30 kayaknya nggak banget gitu loh. Dengan cara apa? Komunikasinya mau kepo ya. Kalau sekarang itu kan kita sering kepo, kita nggak add-in sosial media customer, kita kepo-kepoin statusnya, itu adalah komunikasi secara intens. Walaupun kita nggak sama customer, tapi di situ pasti akan melihat siapa yang ngecek status-status dari status aku. Ternyata di situ ada salah satunya kalian. Wah, ternyata si Nita nih, sales yang kemarin, sales mesin cuci itu suka banget ngepoin status aku. Atau satu masa tiba-tiba say hello, seperti yang poin ketiga tadi saya katakan. Coba ditegur sapa. Nah, dalam hal ini digitalisasinya juga banyak. Kalau sekarang kita ngomong email blaster, kita harus bagaimana caranya customer itu selalu dapat berita-berita update tentang perusahaan produk kita dan kamu sendiri. Mulai dari email blaster, mulai dari sekarang itu memberi kemudahan karena ini era digital ya. Bagaimana caranya kalau dulu 2-3 tahun yang lalu orang kalau transaksi harus datang ke toko, keluar rumah, naik transport, entah itu motor, mobil atau apa, datang ke satu titik, bawa barangnya. Nah, bagaimana kita di era digital ini membuat seseorang itu easy to access. Ini juga salah satu program supaya dia nggak lari kemana-mana. Caranya seperti apa ya? Mungkin kita menyediakan pembelanjaan secara online. Ini juga salah satu cara meningkatkan bagaimana pelanggan itu merasa dimudahkan untuk melakukan engagement atau transaksi sama kamu. Jadi poin ke-6 yang berkaitan dengan digital itu kurang lebih poinnya seperti itu, Mbak Devi. Ini yang pengalaman dari cara saya nyala secara konvensional sampai dengan berada di titik ini tuh, kalau menurut saya, kalau ditanya mungkin ya, Bu Nita ada nggak pelanggan yang dulu dilayani secara konvensional sampai dengan hari ini masih ngikut, bahkan Bu Nita udah punya staff sales sebanyak sekian, sudah pernah akun-akun ini diberikan kepada staffnya Bu Nita, tapi pada ujungnya kembali lagi Bu Nita, ada nggak sampai kayak gitu? Ada, bahkan saya sendiri pun heran, sudah dihandle dengan teman-teman yang lain, sudah menggunakan metode teman-teman yang lain juga. Ternyata yang poin ke-7 adalah faktor siapanya, jadi personnya. Kalau misalnya kita bicara ilmu marketing, itu kan ada 4. Marketing itu price, promotion, product, place, yang kelima person. Jadi person itu kembali lagi ke poin awal tadi, bagaimana membuat orang itu nyaman. Gitu Mbak Devi. Jadi 6 poin itu kurang lebih ini sharing dari saya ya. Saya nggak tahu nih teman-teman ada yang kayak gitu juga atau bahkan bermacam-macam, karena sesi ini saya pikir ini pengalaman yang terjadi selama 8-7 tahun berkiprah di dunia penjualan, mulai dari konvensional sampai ke digitalisasi. Gitu. Mungkin ada lagi Ibu atau cukup ini? 6 poin yang saya share ini adalah apa-apa yang saya lakukan sampai dengan saat ini. Mungkin Mbak Devi bisa lempar ke audiens, ada sesuatu hal yang, oh Bu, saya sudah ngelakuin ini, saya belum maksimal, atau kalau saya sampai 10 Bu Nita, monggo silakan moderator mencoba untuk lebih berinteraksi dengan audiensnya. Oke, mungkin ini mungkin saya sapa dulu, ada Pak Beni. Selamat malam Pak Beni. Monitor Pak Beni. Iya, selamat malam. Iya,
Gimana Pak Beni? Mungkin ada tambahan dari Pak Beni? Oke. Ini kebetulan saya dengan Pak Wahyu. Nah, ini masternya sales. Nah, malam ini mungkin nanti ada satu patah dua patah kata tip ya Pak Wahyu. Gimana cara agar tarik? Nah, ini mungkin Pak. Halo. Ya, selamat malam. Saya Halo, Devi, Mbak, Pak. siapa Gimana Mbak Pak? Oh, Mbak Devi. Boleh Halo. sharing untuk pengalamannya Pak Wahyu. Konteksnya apa tadi ini? Ya, apa namanya? Kamar yang loyal, Pak. Ya. Mana? Ngomong ada ini ya. Oke. Gimana kita bisa punya loyal? Nah, apa namanya? Matahari ya. Dan ada yang mesti dipupukin terus ya, macam-macam. Jadi dalam konteks kita kayak, kalau saya menganalogikannya selalu kayak tanaman gitu ya. Kita melihara tanaman. Satu, kita mesti kenal ini tanaman ini seperti apa, customer kita tuh seperti apa sih, sukanya apa, dia kalau ngomong tuh bagaimana. Kalau kita belajar tipe kecenderungan orang, itu juga macam-macam tuh. Ada arah motivasi, ada umum ke khusus, detail ke umum kayak gitu-gitu ya. Itu juga gaya komunikasinya seperti apa, dia sukanya apa, tidak sukanya apa gitu ya. Satu itu, jadi pahami dulu siapa customer kita, apa yang disuka, apa yang tidak disuka. Kedua, selalu cari momen-momen untuk bisa berkomunikasi. Sekarang tuh jauh lebih enak. Pakai sosial media, dia ngobrol ini, ngobrol itu gitu ya. Jadi ini ke apa ya, keterkaitan ya satu sama lainnya. Jadi nggak bisa cuma satu doang nih. Jadi nggak bisa nih kita coba in touch, kenal, tapi service kita nggak bagus, kita nggak komitmen, itu nggak bisa. Kita komitmen bagus segala macam, tapi kita lack of communication sama dia, itu juga nggak bisa gitu ya. Nah jadi untuk bisa punya customer yang loyal, itu mesti kita bangun hubungannya di titik itu. Nah itu sebenarnya teorinya banyak nih, apa namanya, teori apa namanya, Cialdini, David Cialdini. Orang tuh bisa loyal, itu ada beberapa, ada 7 kalau nggak salah, saya nggak lupa tuh. Salah satunya adalah ada faktor liking, ada faktor karena dia nggak punya pilihan lain gitu ya. Ada faktor karena orang tuh kita punya banyak referensi dan sebagainya. Tapi dari itu semua, kalau saya coba wrap up, itu muncul 3 atau 4 hal yang tadi disampaikan. Jadi pertama, kenali customer kita. Sukanya apa, tidak sukanya apa, gaya komunikasinya, dan sebagainya. Kedua, keep in touch. Gitu ya. Keep in touch itu maksudnya komunikasi jaga. Entah itu via WA, sosial media, atau kalau kita lagi santai, kita bisa ketemuan atau apa gitu ya. Nah, dan yang ketiga, jangan lupa service level, sama cara kita melayaninya, dari sisi bisnis yang ngomongnya ya, itu juga harus oke. Nah, kalau 3 ini jalan, pengalaman saya, dan sampai hari ini yang saya selalu lakukan, works well, sangat-sangat works gitu ya. Jadi, apa namanya, itu akan sangat-sangat berguna, akan sangat-sangat punya impact lah. Kurang lebih gitu sih, paling Mbak Devi. Ya. Sip. Oke, makasih banyak Coach Wahyu. Kita beruntung pada malam hari ini, kebetulan topiknya menarik juga, tadi sudah disampaikan sama Bu Anita, jadi sekaligus dilengkapin oleh master kita Coach Wahyu. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin itu aja dari saya. Monggo dilanjut belajar. Bu Anita banyak juga jurus-jurus yang selama ini sudah terbukti punya banyak pelanggan loyal. Monggo silahkan Mbak Devi. Thanks. Oke, siap. Terima kasih Pak Beni dan Coach Wahyu. Untuk teman-teman yang lain, rekan-rekan mungkin bisa disiapkan pertanyaannya karena kan sudah untuk memasuki jam sekian, karena waktunya terbatas juga.
Mohon maaf Bu Anita, ini sudah ada pertanyaan sebentar. Boleh. Silakan. Ini ada dari Bu Santi. Bagaimana Bu cara menjadikan orang itu nyaman dengan kita? Gimana misal seseorang sales ini adalah sebetulnya orang yang risau talk atau jarang suka berbicara dengan dan susah mendapatkan topik yang ingin diomongkan. Jadi sering akhirnya garing. Nah, gimana itu Bu tipsnya itu? Jarang suka berbicara nih. Iya. Jarang suka bicara dan susah mendapat topik yang ingin diomongin. Oke, saya sudah tangkap. Intinya problemnya ini kayak di salesnya ya. Salesnya garing banget. Nggak bisa icebreaker-nya, dia kurang. Kalau saran saya sih banyakin role play kayak Ibu ya. Kalau role play itu kan bikin lemes. Kalau di tim saya tuh supaya mulutnya lemes, enak gitu, ya udah banyakin ngomong. Kamu problemnya apa? Nggak pede di depan kamera, ya udah banyakin pede, banyakin ngomong di depan kamera. Itu sih kalau saya, karena kembali lagi ya, kita nggak mungkin satu. Nah, bagaimana? Tetap harus dimantau dari jauh. Caranya ya rajin-rajin role play. Wah, kalau mantan jangan dihadepin, bisa jadi garing banget itu. Jadi mantan yang nggak jadi nikah, terus jadi customer-nya dia itu kan mau nggak dilayanin, dia itu customer bawa duit, kok dilayanin, aduh males banget, jadi garing gitu. Gitu kali. Jadi kalau saran saya, ya satu-satunya latihan. Bagaimana kita untuk membentuk otot yang kuat, ya harus latihan angkat barbel. Bagaimana kita untuk memecah suasana supaya nggak garing, ya pandai-pandai ngobrol, mulai dipaksa untuk yaudah lu nimbrung ngobrol, supaya apa ya, supaya gesturnya, bahasanya, body language-nya dia lentur. Kalau lentur insya Allah nggak garing Bu, itu sih. Oke, berarti lebih banyak role play Bu Wanita ya Bu ya. Betul. Kalau saya sih saranin seperti itu, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang tidak bisa komunikasi. Hanya saja tidak memiliki kemauan dan kurang berlatih. Itu aja. Gimana Bu Santi? Oke, intinya learning by doing ya Bu Nita. Boleh, iya Ya. Bu. Karena memang ada juga yang dia itu mencoba untuk ya berulang kali, tapi tetap istilahnya itu ya ngobrolnya itu ya karena ya pekerjaan job desk ya akhirnya nggak luas kan seperti itu. Nah, itu kan yang perlu benar-benar dilatih gitu kan. Atau kalau misalnya diruntun tadi Bu Santi dari 1 sampai 6 nih ya. Dari 1 sampai 6 apa nih yang kurang dari dia? Bisa jadi kalau hanya menganggap job desk berarti dia gagal di poin yang ketiga. Poin ketiganya itu bertransaksi tidak hanya sekedar ngomongin bisnis. Jadi transaksi itu bukan hanya jam kerja aja. Kalau kamu cuma nganggap ini job desk, garing. Sales kan saya ajarkan harus membangun dan harus paham jam kerja kamu itu sebenarnya ya unlimited. Seperti itu. Berarti dia gagal di poin itu. Atau dievaluasi yang lain. Misal dari 6 poin tadi saya katakan kalau memang dia garing seperti itu, dia kurang memperlakukan customer dengan baik. Bagaimana tidak, sudah ada umpan di depannya, dia lempeng-lempeng aja, makanya kesannya garing. Kayak gitu sih, Bu Santi. Oke, terima kasih Bu Nita. Jadi titik poin di sini yang saya catat adalah empati. Berarti seperti itu ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan seseorang itu dengan hati kita, seperti itu. Ya, sesuai dengan poin tadi. Oke, terima kasih Mbak Devi, Bu Anita. Oke, siap Bu Santi. Mungkin dari Pak Beni ada yang mau ditambahkan atau Coach Wahyu dari pertanyaannya Bu Santi?
Oke, mungkin Pak Beni mungkin lagi ngobrol ya. Lagi monitor kayaknya Mbak, lanjut aja. Iya, oke. Ini Bu Anita, banyak sekali pertanyaan. Ini ada lagi dari Mbak Farah Trijayanti. Selamat malam Bu Anita, Pak Beni, Pak Wahyu mau tanya, kalau customer sudah jadi seperti teman dengan kita, tapi karena harga kompetitor lebih murah, akhirnya dia pindah. Dalam case ini, customer juga bukan decision maker atau karyawan perusahaan klien. Sebagai sales yang baik, harus tetap kejar atau ikhlasin aja. Nah, itu saya juga sering itu Bu. Gimana itu Bu? Ikhlasin aja. Sebenarnya ini kalau saya bilang ini bukan customer loyal ya, aku bilang. Dia apalagi dia bukan decision maker. Kalau bukan decision maker itu berbicara based on SOP. Saya juga merangkap sebagai pembelian. SOP pembelian adalah dapat harga semurah mungkin dengan tempo selama mungkin. Nggak peduli lo temen, kalau nggak bisa kasih SOP itu, berarti nggak masuk kategori. Nah, jadi kalau bicara ikhlasin aja, asal 6 hal yang saya sampaikan tadi sudah diupayakan secara maksimal, ya udah lepas aja. Saya bilang seperti itu sih ya, karena kita wasting time. Mencurahkan perhatian kita ke orang yang nggak tepat. Ya, itu dia susah-susah gampangnya sih di situ. Itu kalau menurut saya. Kalau misalnya, tapi jujur, kalau misalnya dia memang sudah sering transaksi dengan kita, misal dia nggak sekali aja, mungkin dalam 1 tahun dia sudah 6 kali transaksi. Yang perlu dievaluasi adalah kitanya. Ini udah loyal nih. Tapi kalau memang harga lo nggak kompetitif, yang tadi saya bilang, bekerja sama dengan manajemen, melakukan inovasi. Inovasi itu tidak hanya berbicara tentang teknologi. Inovasi adalah terobosan-terobosan terkait kebijakan-kebijakan. Masih mungkin nggak sih kebijakan harga setinggi ini diterapkan di tengah persaingan seperti ini? Ini namanya inovasi, dan ini memang tidak bisa diputuskan secara sepihak. Harus bicara dalam forum yang lebih luas lagi, atau forum yang lebih tinggi lagi. Itu sih. Jadi ada 2, mau diikhlaskan, tapi dengan catatan yang saya sampaikan tadi, kalau 6-6-nya itu sudah diupayakan dan tidak menghasilkan, list it aja. Ya, percaya masih ada prospek yang banyak. Atau pakai poin yang kedua. Poin yang kedua itu, kalau memang itu adalah customer yang untuk akal dengan data ya, saya katakan dengan data, oh ternyata kompetitor memang harganya sekian, oh memang kalau isi sekian itu sekian. Nah, upayakan untuk dipertahankan. Kurang lebih seperti itu Bu Farah. Jadi ada 2 sikap dari hal yang selama ini saya hadapin kalau ketemu case seperti yang Bu Farah ini. Apalagi kalau kita kerja misal reseller kali ya, reseller, orang-orang project, kalau kayak gitu kan, kalau nawarkan amit-amit 7 turunan, ya Allah, itu kayak maksa banget gitu, kayak kita tuh nggak dikasih apa-apa gitu. Itu sih Mbak. Siap. Mbak Farah, gimana untuk jawabannya? Atau ada yang kurang, Mbak Farah? Monitor. Oke, siap. Lanjut ya Bu Anita. Ini ada lagi dari Pak Kori. Malam Coach, mau tanya bagaimana cara agar membuat customer limpahan dari pimpinan kita terdahulu agar bisa pindah menjadi customer loyal kita. Gimana tuh Bu? Boleh dibantu dijelaskan. Ini pertanyaan Pak Kori ini kayaknya sudah success story-nya Pak Kori nih. Maksudnya Pak Kori sharing Mbak ya, kan banyak kawan-kawan limpahan dari pimpinan kita ya Pak, yang kita udah berhasil untuk take over. Ini pertanyaannya gimana ya? Saya harus jawab atau gimana ya? Jadi yang supaya jitu adalah apa ya istilahnya ya? Kerja bareng. Jadi diawali kerja bareng dulu. Biasanya begini, orang tidak akan nyaman ketika itu sudah jadi pelanggan saya, terus saya delegasi secara sepihak. Secara sepihak itu saya cuma delegasi ke sales doang. Ini ya pelanggan saya, mulai sekarang lo yang handle. Itu nggak dapat. Pelanggan nggak akan terbuka. Tapi kalau istilah joint visit atau joint selling ya, itu beda lagi. Kalau joint selling,
jualan dengan orang yang mau menggantikan kita di hadapan klien kita. Jadi saya memperkenalkan, dan itu nggak sekali doang. Dan kita juga harus berada di samping tim kita saat dia mengeksekusi pelanggan loyal kita itu. Di situ kita akan kasih evaluasi atau masukan, lo kalau mengeksekusi klien ini nggak kayak gini caranya. Kan aku udah ajarin kayak gini. Jadi ketika dia melakukan kesalahan di komunikasi, di saat itu masih ada leadernya atau atasannya, langsung mengeksekusi untuk membenarkan saat itu juga. Dan ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali, ya, karena saya sudah sering mendapatkan seperti itu, dan kegagalan pun juga sering terjadi karena saya salah eksekusi. Saya hanya melimpahkan secara sepihak. Jadi banyak akun-akun yang di bawah saya cuma confirm, oh sekarang digantikan sama ini ya, mungkin hanya by phone atau by WhatsApp atau apa, tanpa mengenalkan secara langsung. Karena sekali lagi, customer loyal ini kan loyal ke kita karena kitanya yang paling banyak, karena Nitanya, karena Devinya, karena Korinya. Urusan perusahaan itu nanti, bahkan kalau sudah seperti itu mau dikasih ke siapapun, ujungnya tetap ke Pak Korinya, tetap ke Bu Nitanya. Jadi lebih ke emosi. Nah, untuk mengeksekusi satu emosi itu juga dilakukan dengan cara membangun emosional lagi dari kita sendiri, memastikan kepada klien kita bahwa saya percaya sama bawahan saya. Jadi bawahan saya adalah saya. Yang perlu dipastikan di hadapan klien adalah orang yang mengalihkan kepercayaan ini harus memastikan bahwa saya penggantinya itu adalah sosok diri kamu sendiri. Dengan cara seperti itu, insya Allah peralihan ini akan lebih smooth dan lebih sukses. Kayak gitu sih Pak Kori. Gimana Pak Kori? Siap-siap, terjawab Bu Nita, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Kori. Ini ada lagi sebentar. Dari Mbak Zara, malam coach, bagaimana jika memberikan servis ke customer tapi melawan SOP perusahaan? Gimana Bu itu Bu? Melawan SOP perusahaan. Gimana? Mau Bu Nita bagaimana? Bagaimana menjalin hubungan kembali ke customer sudah pernah kecewa dengan kita? Ini yang terus Pak. Bu Zara. Oh, Bu Zara. Iya. Malam bagaimana jika memberikan servis ke customer tapi melawan SOP perusahaan? SOP perusahaan. Waduh, gimana ya? Ini kalau buka usaha sendiri gitu tak ceritanya. Pengalaman sejarah sepertinya. Begini ya, karena kita itu di bawah naungan suatu organisasi, suatu perusahaan yang punya tata aturan, aku pikir melawan SOP itu tidak ada ya, melawan SOP itu tidak ada, tapi lebih tepatnya adalah dengan meminta kebijakan perusahaan. Itu yang lebih tepat. Jadi sekali lagi, mungkin ini case by case ya Bu. Soalnya jika saya jawab, oh boleh, waduh, bahaya dong. Tapi kalau kita berbicara kebijakan itu adalah satu keputusan yang diambil karena case tertentu yang tidak tercover oleh SOP perusahaan. Makanya dia bersifat kebijakan, dan kebijakan ini biasanya sifatnya tidak permanen. Hanya pada case-case tertentu, durasi tertentu, dan penanganan tertentu. Seperti itu Bu Zara. Jadi saya tidak membenarkan seperti itu, tapi lebih tepatnya jika memberikan service tapi melakukan memohon kebijakan dari perusahaan. Jadi memang nggak ngelawan SOP, tapi kalau kita bicara kebijakan itu kan penyesuaiannya, penyesuaian atas kondisi. Karena bagaimanapun juga customer itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Kita nggak akan ada apa-apanya kalau tanpa customer. Dia seperti itu, maka ada sentuhan khusus ya. Kebijakan itu adalah sentuhan khusus yang di luar rule, seperti itu. Gimana Bu Zara? Sudah terjawab atau masih? Oke. Iya ya. Lebih tepatnya itu bukan melawan SOP ya, tapi ini kebijakan ini permintaan kebijakan untuk apa namanya case-case tertentu ya Bu Nita ya. Betul. Jadi saya lebih mengajarkan bukan melawan SOP, tapi berbicara untuk ya saya juga sales. Saya juga tidak mau kehilangan pelanggan, tapi pelanggan yang satu ini butuh perlakuan yang sedikit berbeda. Tapi dalam hal ini
edit value-nya ada nggak? Nah, kalau edit value-nya ada, sebagai seorang sales wajib mempertahankan itu, gitu loh. Dengan cara bisa nggak dibantu dari segi kebijakannya seperti apa. Asal kalau dalam kata lain, apa yang saya keluarkan setara dengan apa yang saya dapatkan. Jadi kebijakan yang dicetuskan memang setara nanti dengan result yang didapatkan ketika kita harus membongkar SOP yang sudah baku dalam satu perusahaan itu. Seperti itu. Dan itu sifatnya nggak permanen ya, Bu. Bukan berarti kebijakan ini khusus untuk customer, kebijakan ini untuk selamanya. Nggak juga. Karena di sini nanti ada proses pembenahan, edukasi ke customer. Kalau sudah klik sama Bu Zara, otomatis ada proses negosiasi di mana Bu Zara juga harus menjelaskan bahwasanya perusahaan kami itu sebenarnya SOP-nya seperti ini loh Pak, Bu. Mungkin ke depan untuk case ini masih bisa terakomodir, tapi saya mohon untuk next transaksi atau seperti apalah yang benar ada yang seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti meminta kebijakan ya, Bu ya? Oke, Bu Nita, makasih Bu Nita, Mbak Devi. Ya, Bu. Sebentar. Ini mungkin saya izin kepada host ya. Minta waktunya sedikit lagi karena pertanyaan ini masih banyak. Boleh Bu Anita ya? Berkenan ya, Bu? Boleh, Mbak. Ikut Bagi-bagi hostnya ilmu, Bu. Oke, ini sebentar. Ada lagi, Bu. Dari Mbak Nadifa Coach Shop. Selamat malam, izin bertanya bagaimana berkomunikasi yang ringkas dan tidak bertele-tele kepada customer. Terima kasih. Tidak bertele-tele, terima kasih. Gitu, Bu. Silakan. Karena tema kita adalah bagaimana menjalin bagaimana membuat customer itu loyal ya. Ini kayaknya kembali lagi ke karakter penjual ya. Jadi saya dua arah ya Mbak Diva ya. Sebelum saya memberikan satu ramuan untuk sales, untuk customer, salesnya dulu diperbaikin. Bertele-tele itu yang maksudnya seperti apa? Karena karakter customer yang sebelumnya di session sharing sebelumnya kan ada 4 kepribadian manusia ya. Nah, kalau customer yang kamu hadapi ada tipikal A, ya emang harus bertele-tele. Karena mungkin beliau memang karakternya harus detail. Orang melankolis itu harus detail. Kalau ngejelasinnya nggak detail, dia nggak masuk. Tapi orang koleris tidak tahan kalau disuruh menjelaskan secara detail. Maunya yang ringkas, jelas, selesai. Nah, jadi penanganannya seperti apa? Lawan bicara kamu seperti apa? Kalaupun kamu memaksa untuk tidak mau bertele-tele, pancing dengan pertanyaan yang langsung ke arah to the point. Kebutuhannya apa? Sudah pernah pakai atau belum? Kalau belum, berarti dia nggak ngerti teknologi ini. Kamu leluasa untuk kebentuk customer ini mau jadi bulat, kotak, segitiga, segi 4, segi 5, terserah kamu. Karena dia nggak ngerti sama sekali. Tapi kalau lawan bicara kamu adalah customer yang sudah pernah, dia mencoba untuk mencari yang lain, berarti dia punya kesakitan dari sebelumnya. Apa kesakitan dari sebelumnya? Suppliernya kah? Produknya kah? Solusinya kah? Salesnya kah? After salesnya kah? Nah, ini harus kita cari. Jadi bertele-tele yang seperti apa? Takutnya bertele-tele itu karena Anda memang tidak mampu untuk meruncingkan satu masalah. Kalau misalnya ada funnel pertanyaan ya yang disampaikan Pak Beni di session-session sebelumnya, itu kan dari yang sifatnya umum dulu, baru ngarah ke khusus. Nah, kalau tiba-tiba langsung ke khusus, Anda sebagai sales dipaksa untuk turun lagi dari funnel pertanyaan itu, harus diumum dulu. Mungkin ini yang kamu kira sifatnya bertele-tele, padahal sebenarnya salesnya pingin cepat closing, cepat selesai, buka SO, udah cari klien lain. Nggak bisa seperti itu juga, Mbak Nandifa. Jadi, dua arah yang harus diperbaiki. Pahami dulu karakter kamu, sama yang kedua, bagaimana kamu menghadapi customer itu. Apakah sudah sesuai? Cara klarifikasinya seperti apa? Klasifikasinya dia customer yang udah pernah pakai, atau customer yang pure nggak ngerti apa-apa. Di situ. Itu kalau menurut saya dari pertanyaannya Mbak Nadifa, Mbak Devi. Oke. Mbak Nadifa, gimana Mbak?
Monitor Mbak Nadifa. Baik, cukup. Oke, siap. Cukup Bu Anita, ini ada kembali lagi dari Pak Slamet Shop Makassar. Malam Bu Anita, bagaimana menjalin hubungan kembali saat customer sudah pernah kecewa dengan kita? Oke, ini pertanyaan Mas Slamet ini sudah pernah dibahas sebelumnya juga. Nggak tahu, muncul lagi pertanyaan. Intinya adalah yang pertama, kita harus memposisikan diri sebagai orang yang pantas untuk dipercaya lagi. Itu dulu. Jadi kalau kamu ngerasa pernah ngecewain seseorang, posisikan dulu. Kamu harus bilang sama diri kamu sendiri bahwasanya, hai, saya ini patut untuk dikasih kesempatan. Saya masih ingat betul waktu materi ini disampaikan oleh Pak Beni, posisikan bahwa kamu adalah orang yang memang layak diberi kesempatan. Ketika kamu sudah memiliki nilai keyakinan seperti itu, maka di dalam alam bawah sadar kamu akan muncul satu perilaku-perilaku perbaikan yang nanti langsung bisa dirasakan oleh pelanggan yang sempat kecewa ke kamu. Jadi yang pertama, caranya ya kamu harus berposisi untuk menjadi orang yang pantas untuk dikasih kesempatan lagi. Ketika itu sudah kuat, pasti di situ akan mendorong perilaku-perilaku kamu yang kemarin bikin orang itu kecewa. Mungkin bisa jadi ya, kamu juga harus nyadarin. Anda juga harus menyadari bahwasanya kemarin dia kecewa karena apa? Mungkin karena saya tidak tepat janji. Berarti next hal yang harus saya perbaiki adalah saya harus tepat janji. Atau mungkin yang kemarin solusi yang saya berikan ternyata salah, nggak ngejawab. Oh, berarti ke depan saya harus lebih detail nih untuk permasalahan klien ini seperti apa tanyanya supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Atau mungkin yang kemarin produk yang kamu jual ternyata nggak bagus-bagus amat. Kamu harus dengan legowo, dengan berbesar hati, mengakui bahwa saya memang iya. Dan ke depan saya harus lebih memberikan solusi yang tepat dan solusi dengan teknologi yang lebih tinggi lagi untuk klien ini. Karena memang di awal tadi kan konsep dasarnya adalah Anda harus memposisikan diri sebagai orang yang layak untuk dipercaya dan diberi kesempatan lagi. Itu yang paling penting. Itu Mbak Devi, Pak Slamet, semoga menjawab. Oke, siap Pak. Selamat, gimana Pak? Oke, lumayan menjawab. Makasih banyak. Bu Anita, mungkin untuk forum sharing session ini saya tutup dulu. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi setelah ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa stay di forum ini. Ini mungkin dibantu Mas siapa ya tadi ya? PTMKO untuk foto dulu ya, absen dulu ya Mas, karena waktunya juga terbatas. Boleh ya Bu Anita ya, nanti dilanjut ke forum selanjutnya ya Bu ya, karena ini benar-benar bagus ini Bu materinya. Ini Mas, untuk teman-teman boleh dinyalakan kameranya ya untuk absen dulu. Silakan Mas untuk fotonya. Terima kasih Mbak Devi, Bu Anita, dan tadi sempat ada Pak Beni sama Coach Wahyu atas materinya. Atas materinya hari ini. Sebelum kita mengakhiri acaranya, mungkin ada baiknya kita foto dulu seperti biasanya. Kita mulai dari halaman 1 dulu. Oke. 3, 2, 1. Untuk yang di halaman 2.
Oke. Ambil yang di halaman 2, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mbak Devi. Silakan dilanjutkan penutupannya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum dijawab, atau teman-teman yang ada halangan untuk bisa meninggalkan forum ini, tidak apa-apa, atau mungkin mau lanjut untuk sharing selanjutnya juga tidak apa-apa. Ini langsung saya lanjut aja ya, Bu ya? Boleh Mbak. Boleh. Sebentar, ini dari tadi Bu Pak Yusuf MKU Surabaya. Malam Bu, izin bertanya, bagaimana cara agar customer tertarik dengan penawaran yang kita berikan? Kalau belum tertarik, bagaimana agar bisa tetap menjadi customer kita nantinya? Kalau belum tertarik, bagaimana agar bisa tetap menjadi customer? Banyakin tebar pesona, Pak Yusuf. Sekali ditolak, maju lagi. Sekali ditolak, maju lagi. Gitu. Namanya juga udah suka kan. Kalau misalnya udah suka sama pasangan gitu ya, entah mau ditolak, pokoknya pepet lagi. Dikasih coklat nggak mau, kasih bunga. Kasih bunga nggak mau, besok datang lagi bawa roti. Kalau sales itu ada 1001 jalan menuju order. Kalau saya gitu sih ya. Kalau kita bicara seperti itu, kalau saya tekniknya seperti itu. Jadi saya itu adalah satu tantangan. Saya selalu bilang ke tim saya bahwasanya kalau kamu ditolak orang, itu adalah tantangan. Sales itu punya visi. Sales itu jiwanya jiwa penakluk. Bagaimana membuat orang yang tidak minat menjadi minat. Itulah seninya seorang sales. Anda bisa mempunyai sifat mempengaruhi yang tinggi, tapi dalam konteks positif ya. Seperti itu sih Pak Yusuf kok kata saya. Jadi maju aja terus. Dan yang pasti saat Anda maju itu Anda benar-benar jangan sampai tidak ada relevansinya. Misal dia perempuan gitu ya, terus tiba-tiba dikasih bola. Nggak ada hobi bola juga atau apa, itu kan nggak ada relevansinya. Nah kalau itu bunuh diri Pak. Itu kalau saya bilang ke sales, ya kamu bunuh diri itu berarti ya udah mati aja, saya bilang kayak gitu. Yang penting maju aja dulu Bu ya. Yang penting ditolak maju gitu aja, tapi dengan ada tetap relevansi dan kolerasinya, jangan yang ada kolerasinya ya. Oke, siap. Terima kasih Gimana, Bu Pak Yusuf? Anita. Siap. Saya lanjutkan Bu. Ini ada dari Mbak Adelia dan Yukat. Selamat malam, izin bertanya, bagaimana cara menjaga relationship yang baik dengan customer di lapak marketplace? Oke, ini good banget, pertanyaan yang bagus banget, pertanyaan yang era kekinian banget ini. Ya, salah satu caranya untuk menjalin engagement dengan customer adalah banyak-banyak kamu kalau misalnya punya WhatsApp ya, kamu update status. Dilihat nggak dilihat, pertama, customer itu wajib gimana caranya kamu bikin dia untuk follow toko kamu atau follow toko online kamu. Dengan memfollow, otomatis mau nggak mau notifikasi tentang kamu pasti dia akan dapat duluan. Itu yang yang sering saya tanamkan ke teman-teman. Percuma kamu ada transaksi ratusan ribuan, tapi kok misalnya dia nggak follow kamu, dia nggak akan tahu kamu ada updatean apa, kamu ada program apa, perkara dia mau beli atau enggak. Yang penting dia selalu dapat berita tentang toko-toko kamu. Itu adalah proses kita engagement. Memang terlihat sepihak, tapi itu cukup ampuh karena jualan dengan digital marketing itu adalah jualan dengan tembok. Kita nggak pernah tahu ekspresi dia, ya kan? Kita nggak pernah tahu emosinya dia, ngomong sama dia, ngedenger voice-nya dia aja kita nggak pernah tahu. Ini justru malah lebih sulit ya. Kalau aku bilang ini adalah tarafan yang lebih sulit. Seolah-olah kita itu kayak robot yang diprogram. Nah, jadi caranya kalau mau engagement, ya dia harus jadi follower kamu. Dia harus jadi follower kamu. Lebih-lebih lagi, kalau bisa dapat kontaknya dia. Kalau misalnya transaksi itu kan di invoice alamat atau apa, nah itu jangan dibiarin aja. Itu ada database, masukkan ke pon kontak sales kamu. Jadikan itu database
customer aku, seperti itu, supaya nggak kehilangan. Itu sih Mbak Devi. Yuk, next. Udah makin malam nih Mbak Devi. Oke, Baik sekali. langsung saya lanjutin ya Bu ya. Dari Pak Hansen MKO, apakah memberikan promo merupakan salah satu strategi customer relationship building? Kayaknya di luaran sana orang yang lebih mementingkan diskon, harga lebih murah sehingga bisa jangka panjang dalam hubungan berbisnis. Apakah memberikan Saya belum promo? nemu pertanyaannya nih Mbak. Pertanyaan siapa, mohon maaf? Pak Hansen. Pak Hansen. Oh, oke. Memberikan promo merupakan salah satu. Oke, Pak Hansen, kita pengen tahu kliennya ini termasuk kategori klien apa? Kalau misalnya kliennya ini adalah klien yang langsung dipakai sendiri, memang betul. Kita cuma butuh diskon, harga murah, barang lo bisa dipakai. That's it. Tapi kalau misalnya kamu bicara klien itu adalah klien distribusi, hingga sekarang klasifikasinya klien yang seperti apa? Nah, terkait ini sebenarnya apakah memberikan promokan strategi customer relation building? Enggak ya. Ini bukan konteks di awal judul tadi kan, bagaimana membuat customer menjadi loyal dan mereferensikan kita, ya kan? Enggak juga, ini bukan eksekusi terakhir, dan saya nggak terlalu ini ya, customer loyal itu adalah yang udah sering transaksi. Lah kalau misalnya ngasih yang nggak pernah transaksi untuk jadi sering transaksi, itu kalau menurut saya malah bunuh diri. Buat apa kamu ngasih yang jelas-jelas dia nggak pernah transaksi? Kasih ke orang yang memang reputation-nya itu bisa dihitung. Kalau reputasinya bisa dihitung, tingkat loyalitasnya dia pasti akan lebih tinggi. Maksudnya gimana, Bu? Jadi jangan dikasih sama pelanggan baru atau baru pelanggan yang sekali 2 kali transaksi. Nggak nendang, kamu tuh cuma diambil keuntungannya aja. Justru kasih ke orang-orang yang emang sejauh kamu menjadi sales, dia selalu nge-backup target kamu. Nah, itu yang paling penting. Jadi, kamu lebih concern kayak hukum Pareto, 20-80. Lebih baik akun kamu sedikit, tapi menghasilkan 80%, daripada akun kamu banyak, ngabisin energi, cuma ngasih 20%. Itu. Jadi, apakah itu juga, pertanyaan tadi, apakah termasuk relation building, strategi untuk customer relation building? Dilihat dulu keadaannya, dengan 2 hal yang saya gambarkan itu tadi. Itu sih, Pak Hansen. Baik Bu, terima kasih. Oke, siap. Pak Hansen, terima kasih. Saya lanjutkan lagi, Bu Anita. Ini ada dari Iza Design Project, Yukar. Selamat malam, izin bertanya. Kalau di marketplace, service customer biasanya terbatas hanya via chat. Nah, gimana caranya yang efektif untuk mempertahankan pelanggan tersebut? Sama dengan, kurang lebih sama seperti yang Adelia DM Yukar ya, Bu ya? Ini. Iya sih, pertanyaan ini, dan ini lebih ini ya, kalau kita ngomong lapak e-commerce ya, Mbak Iza, sebenarnya kita tuh nggak usah pusing. E-commerce itu sudah cukup mengedukasi kita. Asal Mbak Iza benar-benar klik-klik bottom-bottom, belajar-belajar, itu di situ semua udah dikasih. Bagaimana cara ningkatin loyalitas pelanggan, bagaimana supaya ningkatin transaksi semuanya. Sebenarnya kalau misalnya Mbak Iza ada waktu lebih, ada bottom-bottom yang emang udah disediain seller itu supaya maju. Bagusnya e-commerce di Indonesia itu setahu saya adalah itu, benar-benar ngedukung supaya lapak yang ikut di providernya mereka itu mencuat penjualannya secara bertingkat dan berkembang. Jadi kalau misalnya tanya, sebenarnya itu sudah ada jawabannya di aplikasi itu sendiri. Kalau misalnya Mbak Iza mau coba pelajari lebih dalam, justru saya banyak belajar dari sana. Bagaimana ningkatin ulasan, kita akan diarahkan di satu tombol, toko kamu performanya sekian. Untuk tingkatin performa lagi, ada 3 poin yang disarankan. Mau pakai iklan, mungkin yang paling instan. Atau mau nambah ulasan. Atau mau memperbaiki gambar. Itu malah kita disuges. Sistem yang ngajarin kita malah. Seperti itu, Mbak Iza ya. Mbak Iza. Gimana Mbak Iza? Jadi kalau saya coba di open lagi, diusilin lagi di sosial media itu karena memang
wadah itu tuh nggak serta-merta cuman kita bikin jualan gitu, nggak. Dia komit untuk ngebantu sellernya ini dengan ngasih edukasi. Bahkan nggak tahu teman-teman pernah nggak ikutan kayak seminar seller, pelatihan khusus seller Tokopedia, pelatihan khusus seller Shopee, atau event seperti apa kita didatangkan pembicara yang memang seller secara follower banyak atau influencer kayak gitu. Pernah ngikutin kayak gitu nggak sih? Soalnya kalau di sini justru itu proses pembelajaran kita. Di situ kita akan tahu engagement dengan customer secara online itu seperti apa. Bisa, ada dan bisa. Seperti itu. Oke, mungkin. Yuk, next. Mbak Iza, cukup menjawab. Oke, Mbak Devi. Oke, ini saya langsung lanjutkan. Terakhir ya, Ibu ya ini. Ada dari Mbak Laili Yukar. Selamat malam, izin bertanya, bagaimana jika kita punya customer yang selalu langganan atau repeat order nih Bu, kemudian dia selalu minta ada diskon setiap kali melakukan pemesanan atau transaksi. Apakah kita harus menuruti kemauan customer tersebut, sedangkan perusahaan belum ada diskonan atau promosi atau promo kayak gitu? Gimana nih Bu? Kalau menurut pengalaman saya ya, kalau menghadapi customer ini, lebih baik kita eksekusi dengan cara kontrak payung. Kontrak payung itu adalah kontrak yang bersifat akumulasi, di mana hadiahnya itu bisa di awal atau di akhir. Jadi komitmennya udah jelas di awal. Komitmennya nggak diambil tiap transaksi-transaksi aja. Kok tiap transaksi aja, untungnya banyak di dia daripada di sellernya. Dan kita juga belum tahu, takutnya begini, bulan ini dia dapat promo dari kita, bulan depan mau order ternyata nggak dapat promo, yaudah dia nggak ngambil kamu karena nggak ada promo, loyalitasnya dia malah nggak bagus. Pelanggan-pelanggan kayak gini tuh pelanggan-pelanggan kalau menurut saya, pelanggan-pelanggan nggak loyal. Kalau emang dia loyal, ya kita ambil di awal atau kita ambil di akhir. Pak, ini nih ya, kok diambil sedikit-sedikitnya, misalnya contoh, saat Bapak transaksi 100 juta, Bapak ada debit 1 juta, transaksi 1 juta, debit 1 juta, kenapa nggak ambil aja dalam satu semester selama 1 tahun, semester pertama, kalau total akumulasinya 500 juta, yang didapat itu bukan 1 juta kali 5, tapi bahkan Bapak langsung bawa pulang 6 juta dari pembelanjaan 500 juta. Nah, sugesti-sugesti ini tuh di tahap negosiasi sebenarnya. Dan ini juga tidak mudah juga dieksekusi, kita harus tahu pola dari klien yang paling penting. Kalau di Coachep sendiri seperti yang pernah dieksekusi rekan yang ada di Semarang ya, jadi kita mau pakai kontrak payung di awal atau di muka nih, yang dimana walaupun terjadi apapun di dunia luar, kelangkaan bahan, nggak adanya bencana atau apa, kontrak ini akan melindungi seller dan juga buyer. Ya, kenapa? Karena apapun yang terjadi harus ngikutin secara klausal. Kalau tidak sesuai dengan klausal, maka ada nilai-nilai yang harus dibayarkan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini bisa sellernya atau buyernya. Nah, ini juga sesuatu yang perlu dijual ya, kok saya bilang. Terkadang hal ini sangat minim sekali dilakukan oleh sales. Tapi kalau misalnya dilakukan, Anda akan cukup bernafas dalam kurun waktu tertentu. Kalau memang sudah ada satu klien yang menanggung target Anda sampai berbulan-bulan. Bayangkan kalau dalam 1 tahun ada kontrak, berarti target saya sudah pasti sekian persennya ditopang oleh klien ini. Pastikan per bulannya tinggal cari sisanya doang. Andai kata kalau ini terus dilakukan, misalnya ada target dalam 1 bulan kamu dapat 5 klien aja yang seperti ini. Sisanya tinggal jalan secara santai, karena 5-nya ini sudah ditopang oleh 5 user yang membantu kamu secara target dengan kontrak payung itu. Jadi kalau menurut saya mau dieksekusi di awal atau di akhir, tapi tentunya untuk memutuskan mau di awal di akhir itu pelajari pola kliennya dulu. Tentunya hitung-hitungan. Jadi kita mau nunjukin ke customer daripada diambil kayak gini, Pak. Kenapa kalau memang Bapak udah ambil segini, benefitnya bahkan banyak loh. 1, produksi saya nggak akan telat. Saya harus konsisten. Kalau telat, saya bayar Bapak sebagai penalti. 2, secara akumulasi, ini rebate yang didapat lebih banyak nih, Pak. Jadi dihitung memang. Bapak mau ambil di awal atau di muka? Kalau udah kontrak kayak gini, mungkin dikasih kebijakan sama perusahaannya, ya udah khusus buat klien-klien yang